Sahabat info hari ini, saya akan mengajak Anda untuk bersama-sama menyaksikan keanekaragaman dunia melalui informasi terbaru. Jangan lupa tekan tombol langganan dan lonceng notifikasi, supaya Anda tidak ketinggalan kabar seru berikutnya. Kapal paling canggih baru milik Indonesia. Kementerian Pertahanan beli 2 kapal perang Italia senilai 195 triliun rupiah. Pengamat menilai pembelian fregat tidak lepas dari upaya Indonesia mempertahankan kedaulatan di Laut China Selatan. Kementerian Pertahanan pada Rabu mengumumkan kesepakatan senilai 1,2 miliar dolar untuk membeli 2 kapal fregat Angkatan Laut buatan Italia, guna memodernisasi angkatan bersenjatanya sebagai tanggapan terhadap meningkatnya tantangan maritim regional, termasuk di sekitar Kepulauan Natuna. Berdasarkan kontrak yang telah disepakati ini, kapal pertama akan dikirimkan pada Oktober tahun 2024, sementara kapal kedua dijadwalkan tiba pada April tahun 2025. Tanda tangan kontrak pada tanggal 28 Maret lalu dengan kontrak untuk 2 kapal. Fincantieri, perusahaan pembuat kapal ternama dari Italia, dipercaya sebagai penyedia dan sedang melaksanakan pembangunan kedua kapal fregat tersebut di galangan kapalnya di Trieste, Italia. Kapal yang dipesan adalah jenis Pattugliatore Polivalente Deltura yang memiliki kemampuan multimisi dan dilengkapi dengan teknologi terkini. Kesuksesan negosiasi kontrak ini merupakan wujud nyata upaya Kemhan untuk memastikan kebutuhan pertahanan maritim nasional dapat terpenuhi dengan optimal. Berdasarkan rilis Kementerian Pertahanan, kapal tersebut memiliki panjang mencapai 143 meter dan lebar kapal sekitar 16 meter, serta dipersenjatai dengan sistem rudal permukaan ke udara Surface to Air Missile Aster 15 beserta peluncur vertikal DCNS Silver A-43. Sistem rudal SAM Aster 15 ini dapat dipasang pada berbagai jenis kapal perang, seperti fregat, destroyer, atau kapal induk. Selain itu, kapal ini juga dipersenjatai dengan meriam 127 mm Vulcano, meriam 76 mm Strales, meriam ringan 25 mm yang dilengkapi dengan Fire Control Radar 10X Sistem Dardo, peperangan elektronika RECM, RESM dan CESM, Tactical Data Link Y serta Multifunction Radar Leonardo Kronos. Pengadaan kapal ini juga diiringi dengan paket offset yang komprehensif, yang mencakup berbagai aspek seperti konsultasi pengembangan galangan kapal, strategi bisnis jangka panjang, peningkatan fisik galangan kapal, penyampaian materi didaktik, serta kursus pelatihan kelas di Italia yang berdurasi 6 bulan. Kemhan telah memenuhi semua syarat yang diperlukan untuk efektivitas dan masa berlaku kontrak di mana pihak Fincantieri juga telah mendapatkan persetujuan dari Organization for Joint Armament Cooperation Italia dan Angkatan Laut Italia untuk penjualan kapal tersebut kepada Indonesia. Kedatangan kapal-kapal ini diharapkan akan semakin meningkatkan kemampuan TNI Angkatan Laut dalam menjaga kedaulatan wilayah dan memberikan kontribusi signifikan terhadap stabilitas keamanan regional. Jaga kedaulatan di Laut China Selatan. Pembelian kapal ini tidak lepas dari upaya Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan di Laut China Selatan. Salah satu concern dari penguatan maritim itu salah satunya di Laut China Selatan, di mana China menjadi ancaman nyata. TNI memiliki kebanggaan sendiri dengan pengadaan kapal fregat jenis FREMM karena ini akan menjadi kapal terbesar yang dimiliki oleh Angkatan Laut. Sedangkan kapal fregat terbesar yang dimiliki Indonesia saat ini adalah KRI 351 Ahmad Yani dengan panjang 113 meter. Indonesia akan percaya diri menghadapi kapal-kapal besar China di Laut China Selatan. Kalau kapal kecil gak dianggap sama China. Ini menjadi momentum bahwa Indonesia menunjukkan sebagai negara besar, bisa punya kapal besar juga. Kapal perang Italia sudah memiliki teknologi yang battle-proven dan berstandar NATO. Pengadaan kapal tidak akan berhenti di sini. Kayaknya nanti gak berhenti di situ. Cuma dari negara mana lagi belum ditentukan. Apalagi salah satu concern Prabowo di kedaulatan maritim. Pengamat pertahanan Universitas Jenderal, Ahmad Yani, menampik jika pengadaan 2 kapal perang ini sebagai respons situasi di Laut China Selatan. Tidak ada sesuatu yang baru dari penandatanganan kontrak fregat dari Italia tersebut. Ini hanya bagian pengadaan normal. Tapi karena memang situasinya di Laut China Selatan memanas makanya ini menjadi berita besar. Kapal fregat kita dari segi kualitas dan kuantitas masih sangat kurang,
Sejumlah alat utama sistem persenjataan Korps Marinir akan diperbarui untuk mendongkrak capaian minimum essential force atau kekuatan pokok minimal. Capaian MEF Korps Angkatan Laut baru mencapai sekitar 60%. Capaian MEF untuk Marinir sendiri 60% untuk personel. Untuk material berkisar antara 40–60%. Pada awal April, Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mengunjungi Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida di Jepang untuk membahas kerjasama pertahanan, termasuk isu Laut China Selatan. Kunjungan ini terjadi hanya sehari setelah Prabowo mengunjungi Beijing dan bertemu Presiden China Xi Jinping, Perdana Menteri Li Qiang, dan Menteri Pertahanan Dong Jun. Para pengamat mengatakan kunjungan ke Tokyo merupakan upaya Prabowo untuk melakukan perimbangan terhadap kekuatan China dan pesan kepada Amerika Serikat dan sekutunya di tengah ketegangan di Laut China Selatan. Sebelumnya pada Desember lalu, Jepang menghibahkan sebuah kapal patroli besar ke Indonesia di tengah adanya ketegangan di Laut China Selatan. Proyek hibah kapal ini mencapai 9,053 miliar yen atau setara dengan 945 miliar rupiah, menurut keterangan laman Kementerian Luar Negeri Jepang. Sahabat info hari ini, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah, kami ingin mendengar pendapat Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.